Halo saudara, hari ini kita akan menyaksikan berbagai atraksi di media massa. Kita dengar slang menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud di Jakarta. Lantas berita yang lain, ada yang menarik lagi nih. Apa itu saudara? Mari kita saksikan. Ini keren sekali ini beritanya. WHO minta masyarakat dunia untuk bersiap hadapi penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS apa ini saudara ya? Mari kita meluncur segera ke TKP. Penyakit AIDS ya, baru saja Twitter berganti nama menjadi X, sekarang ada muncul penyakit AIDS. Nah, apa ini saudara? Berita yang sangat membetot perhatian kita. Di sini penyakit X sepertinya sedang ramai dibicarakan, saudara. Apa pasalnya? Apa pasalnya, saudara? Nih kita. Pasalnya World Economic Forum, Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya, pada World Economic Forum, Sekjen WHO menyoroti pentingnya bersiap menghadapi penyakit ini. Ya, WHO itu menyatakan harapannya mengenai fenomena ini. Pihaknya berharap negara-negara akan mencapai kesepakatan pandemi pada bulan Mei untuk mengatasi musuh bersama. Nah, musuh bersama itu ternyata sangat penting ya saudara ya. Bahkan penyakit pun menjadi musuh bersama kita. Menghadapi penyakit ya menghadapi musuh bersama. Perjanjian pandemi dapat menyatukan seluruh pengalaman tantangan yang kita hadapi dan semua solusi menjadi satu. Wow, wow, wow. Kata Sekjen, maaf ini Dirjen WHO malah ya. Informasi tentang penyakit ini, ini bukan penyakit spesifik, tapi nama untuk infeksi baru yang potensial. Oh lala, ternyata bukan spesifik penyakit spesifik, tapi adanya infeksi baru, apapun penyakitnya itu, ya itu potensial untuk menyebabkan penyakit, maka disebut sebagai penyakit X. Ya, jadi seperti Mr. X adalah bukan orang yang bernama X, tapi seseorang yang Mr. X, ya, seseorang yang X yang belum teridentifikasi. Tapi ada ya, untuk menyebutkan seseorang yang belum diketahui namanya dan sosok kepribadiannya. Tapi Mr. X, jadi sebuah teka-teki. Nah, selama ini orang itu belum mengetahui bahwa penyakit ini sudah banyak beredar, istilah penyakit ini sudah banyak tersebar. Nah, di balik istilah itu bukan penyakit spesifik, melainkan nama yang diberikan untuk agen infeksi baru yang potensial, yang saat ini tak diketahui, tetapi menimbulkan ancaman mikroba yang serius bagi manusia di masa mendatang. Nah, gitu saudara, makanya kalau Anda belum dikenal orang itu biasanya di belakang Anda akan mengatakan ya, rasan-rasan Mr. X itu loh. Si Anu itu loh. Nah, itu maksudnya Mr. X. Si Anu, penyakit X itu. Penyakit Anu. Nah, itu. Mestinya kenapa enggak penyakit Anu aja ya. Itu kan orang Indonesia, orang Jawa. Nah, kalau orang WHO ya Mr. E penyakit X. Nah, pada tahun 2018 penyakit X ya, dalam daftar patogen yang menjadi prioritas utama penelitian seperti pembunuh seperti SARS ya, atau sindrom pernapasan akut parah dan Ebola. Itu dulu sebelum diidentifikasi masih berupa sindrom atau gejala-gejala penyakit yang belum diketahui penyebabnya, maka penyakitnya tidak jelas, maka disebut sebagai sindrom. Nah, ini orang baru yang belum diketahui itu disebut penyakit X, begitu saudara. Nah, kalau di dalam peternakan atau dunia kedokteran hewan,
penyakit yang masih belum jelas penyebabnya itu namanya sindrom. Dulu ada yang namanya sindrom kekerdilan pada ayam kecil itu. Nah, pada ayam kecil, ayam kerdil ya. Nah, kalau sekarang ada namanya stunting, stunting sindrom, stunting masalah di debat capres, stunting yang dikasih asam sulfat. Ya itu semacam itu. Nah, ya itu dulu di ayam juga ada, itu disebut sebagai sindrom kekerdilan. Kemudian sudah diketahui penyebabnya, kan namanya berubah spesifik gitu. Maksud memberi label potensi ancaman ini sebagai penyakit X untuk memprioritaskan persiapan menghadapi penyakit yang belum memiliki vaksin atau pengobatan dan dapat menimbulkan epidemi yang parah. Nah, tentu saja WHO minta masyarakat dunia bersiap untuk menghadapi itu semuanya. Lantas, penting penelitian dan pengembangan infrastruktur. Nah, dan kesehatan primer sangat penting. Supaya masyarakat dapat menghadapi penyakit ini, ya jelas logis ini. Nah, ini masuk akal. Lantas, persiapan menghadapi penyakit ini bisa membantu menyelamatkan nyawa dan biaya. Ya jelas. Nah, udah jelas ya saudara ya. Tidak perlu dijelaskan ini. Jelas kok. Nah, jadi tidak perlu panik dalam menghadapi segala sesuatu itu. Lebih baik mengantisipasi sesuatu yang mungkin terjadi karena terjadi berkali-kali dalam sejarah dan kita bersiap menghadapinya. Lantas, perjanjian pandemi bisa membantu dunia mempersiapkan masa depan dengan baik. Ya jelas dong. Nah, bahwa perjanjian dunia kerjasama antar negara itu sangat penting untuk perjanjian pandemi pada saat itu. Nah, karena itu adalah musuh bersama. Nah, musuh bersama itu bahkan sebetulnya ada sistem kesehatan yang menunggal atau yang tunggal. Itu bukan hanya kesehatan manusia, tapi juga kehewanan. Juga sistem kesehatan itu terpadu. Itu ada istilahnya juga itu dalam dunia kedokteran hewan yang bersatu dengan kedokteran umum, lantas menyebut penanganan secara terpadu itu. Jadi one single word, one heart word, one heart word. Saya lupa istilahnya. Single one word, heart one word. Ya gitu ya. Nah, dunia satu kesehatan, kesehatan satu dunia. Ya ini dengan hal ini kita akan mendalami lagi tentang kedokteran hewan secara lebih mendalam karena saya sendiri latar belakangnya Fakultas Kedokteran Hewan, one heart word. Nah, kesehatan dunia yang satu. Nah, nanti kita akan genjot lagi ya, yaitu tas sat ya. Oke gas ya. Ya semuanya kita lakukan. Gaspol. Macam itu. Ya, ini kita bahas karena WHO dengan Badan Kesehatan Hewan Dunia juga bisa bekerja sama. Nah, karena ada penyakit-penyakit yang istilahnya dari manusia menular ke hewan dan dari hewan menular ke manusia, itu disebut sebagai penyakit zoonosis. Ya, kalau penyakit yang menyebar dari pandemi menjadi epidemiologi dari zoonosis, epizoonosis. Nah, gitu. Kita diimbau masyarakat mempersiapkan dunia untuk masa depan demi anak cucu. Nah, mengimbau masyarakat untuk ya jelas. Oke, saudara-saudara. Sementara begitu informasi hari ini dan banyak sekali istilahnya manfaat dari kita membaca penyakit X atau penyakit anu atau Mr. X atau Mr. Anu. Wow, ini penyakit X sekarang jadi sebuah pengetahuan baru bagi kita tentang penyakit yang belum teridentifikasi dan kita siap untuk menghadapinya.
Oke.